Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vera Kasmita dengan NIM 2205020065. Saya dari kelas INC. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas pengembangan kapasitas organisasi, dan di sini saya mengambil materi tentang pendekatan terintegrasi untuk pengembangan kapasitas organisasi. Nah, jadi pendekatan terintegrasi untuk pengembangan kapasitas organisasi adalah suatu strategi yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan juga reformasi kelembagaan. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas dari kinerja pemerintah. Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan khusus, pelatihan sistem monitoring, evaluasi, pelatihan manajemen strategik, dan juga pelatihan pemanfaatan teknologi sistem informasi. Pengembangan kapasitas juga dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik secara berkelanjutan, dan untuk mencapai tujuan pendidikan dapat dilakukan dengan memperbarui visi misi dan strategi pendidikan nasional. Pendekatan terintegrasi juga mengacu pada pengembangan kapasitas dalam koordinasi pelayanan perizinan yang meliputi aspek organisasi, mekanisme kerja, pengembangan sumber daya manusia, sistem anggaran, dan juga sarana prasarana. Lalu selanjutnya ada pengembangan kapasitas organisasi yang melalui pendekatan antara lain, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan organisasi. Maksudnya itu adalah proses suatu memahami dalam menilai kebutuhan yang dimiliki oleh sebuah organisasi, termasuk kebutuhan yang sumber daya manusianya, teknologinya, dan juga sistemnya. Yang kedua ada pengembangan karyawan. Maksudnya itu adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kapasitas karyawan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang ketiga ada manajemen perubahan. Maksudnya itu adalah proses mengelola perubahan di dalam organisasi, termasuk merencanakan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi perubahan tersebut untuk memastikan transisi yang lancar. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi berkala. Maksudnya yaitu kegiatan untuk terus memantau kinerja, progres organisasi, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area perbaikan. Lalu yang kelima ada integrasi berbagai metode dan strategi. Maksudnya yaitu menggabungkan berbagai pendekatan dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, termasuk teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan juga strategi bisnis. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pendekatan terintegrasi. Yang pertama ada holistik. Maksudnya itu adalah melibatkan pemahaman menyeluruh terhadap masalah atau situasi serta mempertimbangkan interaksi antara berbagai aspek yang terlibat. Yang kedua ada kolaborasi. Maksudnya itu menggabungkan berbagai pihak dan sumber daya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada maksudnya sinergi itu adalah menciptakan hasil yang lebih besar daripada gabungan dari bagian individu karena adanya interaksi yang saling menguntungkan. Yang keempat ada fokus pada solusi yang komprehensif. Maksudnya yaitu adalah memperhatikan berbagai faktor yang relevan dan mengembangkan solusi yang meliputi aspek-aspek yang berbeda. Yang kelima ada fleksibilitas. Maksudnya yaitu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan kondisi yang berubah serta mengubah pendekatan sesuai kebutuhan. Yang keenam ada kolaboratif. Maksudnya itu adalah berfokus pada kerja tim dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh ada pemikiran sistematik. Maksudnya itu adalah menggunakan pendekatan yang struktur dan metodis dalam memahami, mengatasi masalah atau situasi. Yang kedelapan ada pembelajaran keberlanjutan. Maksudnya itu adalah proses terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga proses organisasi melalui evaluasi dan refleksi.
Yang ke-9 ada tujuan jangka panjang. Maksudnya itu adalah memiliki visi dan rencana jangka panjang yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengembangan kapasitas organisasi ini. Yang pertama ada keterlibatan stakeholder, atau maksudnya itu adalah libatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau proyek untuk mendapatkan masukan, dukungan, dan juga partisipasi mereka. Lalu yang kedua ada sistematik, yang maksudnya itu adalah memandang organisasi atau masalah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait, saling mempengaruhi, saling mempertimbangkan dampak keputusan pada keseluruhan sistem. Yang ketiga ada keseimbangan antara pendekatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Maksudnya itu adalah menemukan titik tengah antara tindakan yang perlu dilakukan untuk tujuan jangka pendek dan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang keempat ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Maksudnya itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kondisi yang tidak terduga, serta mengubah strategi dan taktik sesuai kebutuhan. Yang kelima ada pembelajaran keberlanjutan. Maksudnya itu adalah proses terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dan inovasi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga proses organisasi. Yang keenam ada pengukuran dan evaluasi. Maksudnya yaitu menggunakan metrik dan proses evaluasi untuk menilai kinerja, mencapai tujuan, dan juga mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam organisasi sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.